Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2405-2407 Bab 2405 Is It God's Will? Itu adalah. Landon Sen menatap segel Raja Hantu di depan Gu Yue, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia selalu merasakan cahaya memancar dari segel Raja Hantu, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Meng Fei mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Gu Yue, meskipun segel Raja Hantu hanya nama palsu, kami masih ingin mendapatkan segel Raja Hantu sebagai anak-anak Kaisar Kyushu. Ya, Tuan, Cap Raja Hantu adalah simbol kekuatan Kaisar Kyushu. Jika kamu tidak memberikannya kepada kami, kamu tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Yin De juga berteriak. Malong juga berkata dengan suara yang dalam, saya mohon Sisu untuk memberi kita kesempatan. Melihat ketiga orang ini, Gu Yue menjadi lebih kecewa. Hanya Hawa membungkuk sedikit dan berkata dengan wajah serius, Tuan Gu Yue, dibandingkan dengan meterai Raja Hantu, generasi muda ingin menyembah tuannya, mewarisi mantel tuannya, dan ambang pintu Kyushu. Hawa jelas jauh lebih pintar daripada tuan muda dari klan kekaisaran Kyushu lainnya, dia menebak bahwa Gu Yue ingin menemukan ahli waris yang cocok lebih daripada memberikan segel Raja Hantu. Mata Gu Yue bersinar dan menghela nafas, kamu masih punya hati, tetapi kekuatan gaib orang tua itu tidak cocok untuk kamu latih. Adapun junior lainnya, lelaki tua itu tidak menarik perhatian dan tidak akan memberikan mantel kepada kamu. Namun, segel Raja Hantu ini tidak ada gunanya bagiku, dan harta ini diberikan kepadamu. 5 hantu yang hadir semuanya cerah. Niu Feng bertanya dengan emosional, nenek moyang tua, siapa yang Anda rencanakan untuk memberikan meterai Raja Hantu? Atau bagaimana kita membiarkan anak-anak dari 5 Kaisar Kyushu bersaing untuk mendapatkan meterai Raja Hantu? Gu Yue berkata dengan acuh tak acuh, generasi muda dari Kyushu bukan yang pertama datang, jadi orang tua itu tidak perlu memberikan segel Raja Hantu pada pendatang pertama Anda. Peraturannya sederhana, dan lelaki tua itu akan membuang segel Raja Hantu sekarang. Siapa kau yang pertama? Jika Anda mengambilnya, siapapun yang termasuk segel Raja Hantu. Begitu suara itu jatuh, Gu Yue membuka mulutnya dan mengeluarkan udara hitam. Memanggil. Segel Raja Hantu yang gemilang terbang menjauh dari tepat di depan Gu Yue. 5 mata Guixiu melebar, dan mereka tidak berharap bahwa Gu Yue sangat sederhana, bahwa dia akan membuang segel Raja Hantu untuk mereka ambil. Ledakan. 5 perbaikan hantu terbang seperti bola meriam, bergegas menuju segel Raja Hantu, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka. Maaf, aku ingin segel Raja Hantu ini. Niu Feng meraung, dan tornado hitam menyembur keluar dari mulutnya. Tornado itu menyapu Raja Segel Hantu seperti kilat, mencoba untuk menggulung segel Raja Hantu. Kakak Niu, jangan terlalu percaya diri. Tangan kanan Malong berada di cakar, dan pria tua itu dengan tangan terentang, mencoba menangkap Raja Hantu di tempat pertama. Wow! Meng Fei membuat suara menjerit aneh dan menggunakan keterampilan ilusi untuk membingungkan 4 perbaikan hantu lainnya. Segel Raja Hantu yang terbang tiba-tiba menjadi ratusan ribu, dan saya tidak tahu yang mana yang benar atau yang salah. Meng Fei, kamu benar-benar jahat. Tornado hitam yang disemprotkan oleh Niu Feng menghantam ruang kosong, dan Malong juga menangkap ruang kosong, dan keduanya dengan marah melompat dan memarahi ibu mereka. Cahaya ungu menyala di mata If yang indah, menghilangkan ilusi, dan setelah menentukan posisi segel Raja Hantu, dia dengan cepat bergegas mendekat. Haha, kamu semua terlambat. Yin De juga menghilangkan ilusi itu, senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dan dengan kecepatan tercepat, dia mengorbankan rantai cahaya hitam dan melambaikannya dengan panik. Memanggil. Rantai hitam berubah menjadi kilatan petir, dan langsung menjerat segel Raja Hantu terbang di udara. Rantai hitam yang dikorbankan oleh Yindei adalah harta spiritual prasejarah yang luar biasa yang disebut Bin Kill Chain, yang dapat mengunci seorang beku atau sesuatu dengan kecepatan tertentu. Ups. Melihat ini, keempat hantu lainnya tampak sangat jelek, dan dengan cepat meraih segel Raja Hantu di salah satu ujung rantai. Haha, sekelompok sampah, segel Raja Hantu adalah milikku. Yindei tertawa liar, menarik kembali rantai, dan langsung mengguncang kerumunan, melihat Raja Hantu tercetak. Saat ini, berdengung. Raja Hantu Yin sepertinya merasakan semacam resonansi, melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan, melepaskan diri dari belenggu, dan terbang menuju Landon Sen dengan kecepatan seperti kilat dan batu api. Hampir seketika, Raja Hantu Yin terbang di depan Landon Sen, melayang di depannya dan berputar terus-menerus. Kenapa? Apa yang terjadi? Yindei melihat Raja Hantu Yin, yang diikat oleh rantai pembunuhan, melepaskan diri seolah-olah itu paranormal, dan terbang menuju Landon Sen, segera tercengang. Ini. 4 hantu lainnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Bukankah segel Raja Hantu tidak pernah paranormal? Bagaimana dia bisa terbang ke sisi Landon Sen sendirian? Tidak hanya mereka, tetapi corak Gu Yue berubah drastis. Sial.
Landon Sen juga terkejut, pada awalnya dia hanya menonton pertunjukan, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Hantu Yin akan terbang ke arahnya. Pada saat ini, Landon Sen dengan sensitif menemukan bahwa ada sensasi terbakar aneh dari sesuatu di cincin penyimpanannya. Volume gambar Tianji. Setelah melihat ke dalam cincin penyimpanan, Landon Sen menemukan bahwa benda dengan sensasi terbakar ternyata adalah gulungan rahasia. Gulungan Tianji adalah harta dari makam Dewi, slip giok yang ditinggalkan oleh Tai asli, pada slip giok ada batasan yang kuat. Pada awalnya, Liu Yunmeng mencoba menggunakan 2 ki hitam dan kuning di 9 keraguan, hanya untuk melemahkan bagian dari kekuatan yang menahan. Liu Yunmeng pernah berkata bahwa untuk benar-benar membuka batasan pada slip giok, beberapa kunci diperlukan, dan Jiu Yiding adalah salah satunya. Mungkinkah segel Raja Hantu ini juga terkait dengan kunci gulungan rahasia surgawi? Jika tidak, bagaimana gulir rahasia langit di cincin penyimpanan Anda beresonansi dengan Ghost King Seal? Landon Sen terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang. Gulungan misteri surgawi jelas merupakan rahasia besar yang membusuk di perutnya, dan ia tidak boleh mudah terekspos, jika tidak maka akan mudah menyebabkan kematian. Anak laki-laki Sen, bagaimana Anda membuat Pangeran Raja Hantu Yin menjadi paranormal? Gu Yue tidak bisa tidak bertanya, menatap Landon Sen. Terlambat. Junior tidak tahu, aku tidak melakukan apa-apa, Raja Hantu Yin terbang ke arahku. Landon Sen mengertakkan gigi dan berkata. Wajah Gu Yue berubah beberapa kali, dan dia berseru, apakah itu kehendak Tuhan? Tidak mungkin. Tuan Gu Yue, bocah ini pasti telah melakukan trik. 80% darinya adalah dia juga ingin mendapatkan segel Raja Hantu, jadi dia menciptakan adegan ini secara khusus untuk menipu segel Raja Hantu. Wajah Yin De hitam seperti dasar pot, dan dia menunjuk dengan marah pada Sen gelombang itu meraung. Gu Yue bersenandung, meskipun saya tua, saya tidak tua dan bingung. Saya tidak lebih jernih dari kalian junior ketika saya tidak melakukan trik. Yin De terdiam, dan wajahnya sangat jelek. Gu Yue berkata dengan sungguh-sungguh, tidak pernah ada seorang biarawan di dunia hantu yang dapat memungkinkan Raja Hantu untuk diabadikan, bahkan Pastor Bai Ze tidak memiliki kemampuan ini. Anak laki-laki Sen, seperti mengapa Anda dapat membiarkan Raja Hantu abadi, orang tua jangan merinci. Karena Anda memiliki nasib dengan segel Raja Hantu ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Landon Sen tampaknya disambar petir, terkejut, ini. Bagaimana generasi muda dapat menerima hadiah seperti itu? Biarkan kamu menerimanya, kamu akan menerimanya. Kamu berbeda dari sampah mereka. Kamu adalah bahan manufaktur. Jika segel Raja Hantu ini dapat mengerahkan kekuatan yang tidak diketahui di tanganmu, Pastor Bai Ze pasti akan sangat bahagia. Selain itu, Sen Xiaozi, apakah Anda tertarik untuk menjadi murid lelaki tua? Gu Yue bertanya dengan tegas. Apa? Landon Sen benar-benar terpana, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah ada masalah dengan telinganya. Kelima hantu itu juga berdiri di tempat, kaku seperti patung, seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Bab 2406 I have to think about it. Bahkan jika Tuan Gu Yue menyegel Raja Hantu kepada orang luar, dia masih menerima orang luar sebagai muridnya. Setenang hawa, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan, berbicara secara logis, Landon Sen adalah orang luar dan akan lebih baik jika dia tidak dibunuh oleh tuannya. Tetapi Shizu menganggap Landon Sen dengan sangat serius, siapakah orang ini suci? Hawa semakin tidak bisa menebak rincian Landon Sen, pria ini adalah sebuah misteri. Landon Sen pura-pura tenang, dan menyapu beberapa tatapan tajam. Dia berada di bawah banyak tekanan, dan dia ragu-ragu dan berkata, aku ingin memikirkannya. Engah. Semua hantu tersedak tenggorokan mereka. Gu Yue adalah penguasa kaisar hantu Kyushu. Di almarhum Mahayana, budidayanya sangat kuat, dan ia memiliki beberapa senjata ajaib. Tuan muda dan wanita muda dari klan kekaisaran Kyushu ini semua ingin menjadi murid Gu Yue, tetapi orang ini benar-benar mengatakan bahwa ia harus memikirkannya. Gu Yue terdiam sesaat. Dia sangat menyukai karakter Landon Sen. Dari kenyataan bahwa anak ini tidak takut hidup dan mati untuk wanita di tripod, dapat dilihat bahwa Landon Sen harus menjadi orang yang cinta dan keadilan. Selain itu, Landon Sen adalah biksu paling berbakat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Anak ini dapat memahami bulu domain pedang, dan jika dia menembus periode Fit, kekuatan tempurnya mungkin di luar imajinasi. Sayangnya, anak ini sudah memiliki tuan yang lebih kuat. Gu Yue juga harus mengakui bahwa Zhang Daoling adalah keberadaan yang tidak dapat diatasi. Meskipun Zhang Daoling adalah seorang biarawan di dunia roh kuno, namanya menyebar ke dunia hantu. Senboy, jika kamu menjadi muridku, orang tua itu tidak akan memintamu melakukan apa-apa. Kamu masih bisa mewarisi mantelku. Orang tua itu bisa memberimu segalanya. Kamu tahu, kehidupan orang tua itu hanya 2 atau 3 paling banyak. Ribuan tahun. Gu Yuexiao menggunakan kasih sayang dan bergerak dengan alasan. Rahang para tuan muda klan kekaisaran Kyushu hampir jatuh karena keterkejutan, dan hati mereka sangat cemburu.
Terutama Yinde, hatinya sudah menderu. Kenapa? Kenapa bajingan ini mendapatkan segel Raja Hantu, dan itu masih bisa dianggap oleh Gu Yue? Yinde penuh dengan kebencian, dan Raja Hantu Yin, yang akan diperoleh, terbang ke pihak Landen Sen sendiri dan sudah membuatnya runtuh. Sekarang Gu Yue benar-benar meminta untuk menerima Landen Sen sebagai murid. Ketidakseimbangan ekstrim dalam hatinya membuat Yinde ingin melepas kulit Landen Sen. Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata, Gu Yue senior, junior sudah memiliki master, masih ada 2, itu benar-benar tidak baik untuk menjadi guru. Bahkan jika junior benar-benar ingin menyembah senior, dia masih perlu berdiskusi dengan 2 tuanku. Jadi, maaf. Ketika kata-kata ini keluar, beberapa tuan muda dari klan Kaisar Kyushu yang hadir benar-benar terdiam. Kamu bocah. Oh, karakternya sangat mirip dengan Bapak Baize. Karena tidak ada nasib seperti itu, orang tua itu tidak memaksanya. Tapi segel Raja Hantu diberikan kepadamu oleh orang tua itu, dan kita juga bisa dianggap sebagai nasib baik. Mari kita berteman selama setahun. Gu Yue menghela nafas dan berkata dengan tegas. Itu benar-benar suatu kehormatan bagi Sen. Hadiah harta karun saudara Gu Yue, adik lelaki itu pasti akan membayar di masa depan. Kata Landen Sen dengan hormat. Hahaha, kamu anak yang lugas. Gu Yue sepertinya terinfeksi oleh temperamen Landen Sen yang sebenarnya dan tertawa. Ini. Tuan muda klan Kaisar Kyushu benar-benar tercengang. Bocah ini sebenarnya adalah saudara bagi Gu Yue, wajahnya terlalu tebal, kan? If menyembunyikan wajahnya dan terkekeh, cahaya redup berkedip di matanya. Visi Tuan Gu Yue secara alami brilian, jika tidak, ia tidak akan dapat menerima murid seperti 9 Kaisar Kyushu. Mungkin di mata Tuan Gu Yue, Landen Sen pasti akan seperti itu sebabnya dia memperlakukannya seperti ini. Yah, kalian dari Kyushu tidak harus berdiri di sana dengan bodoh, dan pergi dengan cepat. Orang tua dan teman kecil Landen Sen, masih ada beberapa hal untuk dibahas. Gu Yue melirik Niu Feng dan perbaikan hantu lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua 5 tukang reparasi hantu di Kyushu menunjukkan kekecewaan, dan Yin De tidak yakin, Tuan Gu Yue, Anda adalah salah satu nenek moyang Kyushu daratan kami. Bagaimana Anda bisa memberikan segel Raja Hantu, yang mewakili kekuatan tertinggi di Kyushu, kepada orang luar? Ini benar-benar tidak adil. Ekspresi ketidaksenangan Gu Yue, ia memarahi, ketidaktahuan, mereka yang kecanduan kekuasaan dan keinginan sulit untuk membuat jalan. Orang tua menganugerahkan segel Raja Hantu berdasarkan ide umum Kaisar Hantu Bais. Jika Kaisar Hantu Bais masih hidup, tidak ada keraguan juga segel Raja Hantu akan diberikan pada Landen Sen. Hal apa yang berani kau tanyakan pada lelaki tua itu? Keluar. Begitu suara itu jatuh, Gu Yue membuka mulutnya dan menyemburkan angin hitam, terbang keluar Yinde. Apa? Dengan tangisan yang aneh, Yinde tersapu oleh angin hitam ke pintu keluar jurang, dan jatuh dari puncak gunung. Kamu junior, siapa lagi yang tidak yakin? Gu Yue melirik keempat perbaikan hantu yang tersisa, dan bertanya dengan ekspresi suram. Merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh Gu Yue, ketiganya Niu Feng dan Ma Long Mengfei bergidik. Tidak peduli seberapa tidak puasnya mereka tidak berani mengatakannya saat ini. Apa yang diputuskan tuannya bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipatuhi oleh generasi muda seperti mereka. Kalian bertiga menatapku dan aku melihatmu, jadi aku harus meninggalkan lubang hantu jurang maut. Tuan. Selamat tinggal, Tuan. Mereka bertiga hanya bisa menginjak batu di dinding batu dan berbaris menuju puncak jurang. Landen Sen. Fuer mengingatmu. Tuan Muda Sen, harap juga ingat bahwa gadis kecil itu bernama Fuer dan Hawa hanyalah nama samaran. Selamat tinggal. Fuer membungkuk ke arah Landen Sen, dan kemudian meninggalkan jurang. Selamat tinggal, Landen Sen juga merespons. Gadis, tunggu sebentar. Gu Yue tiba-tiba memanggil Fuer. Fuer kembali menatap Gu Yue, membungkuk dan bertanya, Tuan, apalagi yang bisa Anda ceritakan? Di antara junior di Kyushu, kamu masih puas dengan orang tua itu. Karena kamu di sini, orang tua itu tidak akan membiarkan kamu kembali dengan tangan kosong. Aku akan memberimu barang ini. Cincin penyimpanan di tangan Gu Yue menyala, dan Yaoqin yang berkaca-kaca terbang keluar. Ki ini adalah Yaoqin yang secara pribadi disempurnakan oleh Kaisar Hantu Bais. Dinamakan Tianli, dan kemampuannya tidak lebih lemah dari Tianling Bao di akhir peringkat. Melihat Yaoqin berkaca melayang di depan Gu Yue, mata Fuer yang indah menyala, dan dia memegang Yaoqin di tangannya seolah-olah dia adalah harta karun. Lanjutkan. Gu Yue langsung meniupkan angin hitam, menggulung tubuh Fuer, dan terbang keluar dari jurang. Saat Fuer berada di angin hitam, kerudung yang dia kenakan di wajahnya juga terangkat sedikit. Berkat ini, Landen Sen melihat wajah Fuer dengan jelas, wajah yang sangat indah itu seperti yang alami, dengan alis yang indah, mata yang jernih seperti air, temperamen yang anggun dan bermartabat, dan keindahan yang mempesona. Penampilan Landen Sen sebagai peri membuatnya menatapnya sejenak, tentu saja, dia mengaguminya dan tidak punya pikiran lain.
Ketiganya Niu Feng dan Ma Longmeng yang mendaki ke puncak jurang, ingin menangis tanpa air mata. Fuer pun diberi harta, tetapi mereka tidak mendapatkan sehelai rambut. Ini sangat populer. Gu Yue merasa bahwa mereka terlalu lambat untuk pergi, sehingga angin hitam bertiup, dan 3 orang pendakian juga meluncur keluar dari jurang. Ngomong-ngomong, Hei Feng juga menerbangkan Tian Yu, yang jatuh pingsan di tanah. Bab 2407 Sokfit. Yah, bocah Sen, sekarang mereka semua sudah pergi, lelaki tua itu akan memberitahumu sesuatu. Gu Yue melirik Landen Sen. Saudaraku Gu Yue, tolong katakan. Landen Sen menggenggam tinjunya. Segel Raja Hantu tidak boleh diungkapkan di depan orang luar. Meskipun hal ini adalah hal yang hambar, itu juga didambakan oleh para biksu, kata Gu Yue serius. Terima kasih, saudaraku telah mengingatkan. Landen Sen sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa Gu Yue akan menyelidiki mengapa dia bisa membiarkan Raja Hantu itu paranormal, tetapi dia tidak berharap untuk hanya mengingatkan dirinya sendiri. Jiu Yiding akan mengembalikannya kepadamu terlebih dahulu. Tripod mini yang disembunyikan sikai di jubah Gu Yue terbang keluar dan jatuh ke tangan Landen Sen. Satu hal lagi untuk mengingatkanmu, teman wanitamu tampaknya sedikit merepotkan. Gu Yue mengerutkan kening dan berkata. Ada apa dengannya? Tanya Landen Sen dengan cemas. Aku hanya menggunakan beberapa kekuatan magis untuk melihat ke dalam tubuh teman wanitamu melalui Jiu Yiding, dan aku benar-benar terkejut. Teman wanitamu jelas-jelas manusia, dan tubuhnya terlihat seperti ras roh kayu. Dia telah kehilangan terlalu banyak vitalitas. Bahkan jika itu dipelihara oleh 2 ki hitam dan kuning dari 9 keraguan, sulit untuk mengembalikan bagian vitalitas ini. Dia mungkin bisa bangun, tetapi akar spiritual dalam tubuh akan menderita bahaya besar yang tersembunyi, kata Gu Yue dengan ekspresi serius. Landen Sen terkejut dan bertanya, Brother Gu Yue, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Untuk mengobati teman wanitamu, kamu membutuhkan Chaos Spirit Liquid Refined Spirit Liquid tingkat atas. Memberinya makan cukup banyak cairan spirit ini harus menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Anak laki-laki Sen, ada tempat yang disebut Kepulauan Changmu di dunia hantu. Secara geografis, ada sejumlah besar suku roh kayu di sana. Seharusnya tidak ada masalah besar untuk menemukan kayu roh kacau di sana, asalkan Anda harus menembus periode integrasi. Kata Gu Yue dengan wajah serius. Terima kasih, saudaraku, Landen Sen berterima kasih padanya. Kamu tidak harus berterima kasih padaku. Seharusnya tidak terlambat. Karena bendera 5 warna sudah siap, kamu mungkin juga mulai menembus periode fit dalam waktu dekat. Kebetulan aku bisa melindungimu di sini. Gu Yue tersenyum. Di sini. Mata Landen Sen melebar, wajahnya penuh kejutan. Mata Landen Sen melebar, wajahnya penuh kejutan. Ya, meskipun lubang hantu penuh energi tak bernyawa, itu tidak berpengaruh pada Anda. Biksu manusia Anda membutuhkan banyak aura 5 elemen selama fase integrasi lanjutan, yang dapat diganti dengan menyerap aura 5 elemen dari batu surgawi besar. Orang tua itu akan membantu Anda larangan ditempatkan untuk menghilangkan udara suram di dalam dan mencegah 5 elemen melarikan diri, kata Gu Yue dengan sungguh-sungguh. Kebaikan tanpa mengucapkan terima kasih. Landen Sen membungkuk dengan hormat, dan kemudian bertanya, Saudara Gu Yue, Anda tidak bermaksud bahwa bendera cahaya Li Flaming Selatan dapat menahan erosi kematian, begitu bendera ini dilepaskan, bukankah Anda? Haha, jangan khawatir tentang ini, aku tidak punya banyak umur pada awalnya, dan tubuh fisik mungkin sudah mulai memancarkan kehidupan. Kehidupan di dalam lubang hantu tidak berpengaruh padaku, kata Gu Yue dengan senyum masam. Oke. Brother Gu Yue, izinkan saya membantu Anda sekarang, katakan padaku apa yang harus saya lakukan. Tanya Landen Sen dengan suara berat. Oh, mungkin aku sudah terbiasa diikat, aku hampir melupakannya, dan aku tidak butuh bantuanmu. Setelah Gu Yue mengatakan itu, cahaya hitam yang sangat berguna naik dan turun di seluruh tubuhnya, gelombang tekanan spiritual menyapu ke segala arah. Bum bum bum. Tiba-tiba ada embusan angin di sekitar lubang hantu, dan dinding tanah dan batu bergetar. Rusak. Gu Yue berteriak keras, dan energi yang menakutkan meletus darinya, sejumlah besar cahaya hitam menghancurkan ruang di sekitarnya, dan rantai di tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Setelah rantai itu putus, Gu Yue melayang ke tanah. Meskipun tubuhnya sudah tua, masih memancarkan udara tatapan yang tak tertandingi. Landen Sen terpana dengan metode Gu Yue dengan metode yang mengerikan, kekuatan Gu Yue mungkin sudah meraih dunia yang keterlaluan. Sen Xiaozi, ini dia. Jangan biarkan kakakku jatuh. Gu Yue melemparkan bendera cahaya api selatan di pinggangnya ke Landen Sen, dan menepuk bahu Landen Sen. Ini baik. Landen Sen mengambil spanduk cahaya Li Flaming Selatan dengan penuh kegembiraan, dan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Gigit ujung jari Anda, teteskan darah untuk mengenali sang master. Berdengung. Setelah bendera Nanfang Li Huo Guang menyerap darah Landen Sen, segera melepaskan cahaya Seng Ruo Liang dan menembus ke dalam tubuh Landen Sen.
Energi atribut api yang ganas bergabung dengan tubuhnya, mencapai anggota badan dan 100 kerangka, menyebabkan kulit seluruh tubuh bercahaya dengan kilatan api, dan darah dalam tubuh tampaknya terbakar, sangat panas. Mendesis. Landensen mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang luar biasa karena menggabungkan bendera cahaya api selatan dengan tubuhnya secara paksa. Setelah sekitar setengah menit, rasa sakit yang meledak di tubuh berangsur-angsur menghilang, dan pola bendera merah api kecil mengembun di belakang leher Landensen, diatur di bawah bendera kuning aprikot pusat, dan arahnya ke selatan. Saat ini, boom, 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 boom. Landensen mengembun 5 hantu bendera besar di belakang, dan seluruh tubuh melepaskan cahaya 5 warna, menerangi seluruh lubang hantu. Kerja keras telah terbayar, dan semua bendera 5 warna telah ditemukan sendiri. Sayangnya, sebelum dia senang untuk sementara waktu, Landensen tiba-tiba merasakan aliran kekuatan yang konstan mengalir keluar dari dagingnya. Ternyata energi dari 5 atribut dari bendera ilahi 5 warna mengalir ke dagingnya tanpa terkendali. Apa? Rasa sakit fisik Landensen membuatnya berteriak. Kulit wajah Gu Yue berubah drastis, dan dia berseru, tidak. Setelah bendera 5 warna dikumpulkan bersama, energinya akan bersirkulasi dan terus tumbuh. Anak laki-laki Sen, tampaknya Anda akan menerobos pas sekarang, jika tidak tubuh Anda tidak tahan. 5 energi ekspansif ini. Kegembiraan Landensen hilang begitu saja. Dia awalnya ingin mempersiapkan dan menunggu sampai dia dalam kondisi terbaik sebelum menerobos masuk. Tanpa diduga, setelah bendera 5 warna terakhir mengaku pada Tuhan, perubahan drastis seperti itu terjadi di tubuhnya. Dalam keputusasaan, Landensen hanya bisa duduk dan mulai menyerang periode fit. Apa yang harus dilakukan selama fase fusi adalah menanam akar spiritual terlebih dahulu, biarkan akar spiritual dari atribut lain berasimilasi dengan tubuh Anda sendiri, dan kemudian biarkan akar spiritual ini bergabung dengan tubuh Anda sendiri, dan 5 elemen menjadi satu. Faktanya, Landensen sudah menghilangkan langkah-langkah penanaman akar spiritual. Spanduk ilahi 5 warna adalah seperangkat harta roh surgawi, dan setelah mengakui Tuhan, dia sudah memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan tubuh fisiknya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengintegrasikan 5 energi dari bendera 5 warna ke dalam tubuhnya, dan kemudian tubuhnya menyerap jumlah yang cukup dari 5 elemen aura untuk menstabilkan energi di dalam tubuhnya. Dia dalam keadaan normal, dan dia bergegas. Landensen tidak memiliki banyak kepercayaan pada kesuksesan, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Sebelum mencapai periode fit, ia mengeluarkan semua batu langit besar di cincin penyimpanan. Hampir lebih dari 2 miliar batu langit raksasa ditumpuk di sekitar lubang hantu. Senboy, kamu merasa nyaman untuk memukul tubuh, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Ketika dia mengatakan ini, Gu Yue mengeluarkan sejumlah besar plat formasi bendera formasi dari cincin penyimpanannya dan terbang di atas jurang. Setelah itu, Gu Yue menyuntikkan sejumlah besar kekuatan roh yin ke arah arai bendera arai, dan kemudian mencetak serangkaian rune misterius, tepatnya mengontrol posisi arai flag arai dan rune. Segera, larangan emas jatuh dari langit, menutupi seluruh tubuh Landensen selama beberapa kilometer, mengisolasi kehidupan. Gu Yue menyerap semua udara keruh di larangan dan mengeluarkannya di luar larangan, sejauh mungkin untuk memastikan bahwa lingkungan di dalam larangan itu tidak mempengaruhi dampak Landensen pada tubuh.